Selamat malam teman-teman semuanya yang setia mengikuti Zoom dari kontributor buku Gara-Gara Balance Mapping. Untuk malam yang kesekian kalinya, di malam minggu kita berkumpul kembali, dan kali ini kita akan membahas mengenai bakat konteks. Nah, kira-kira bakat konteks kuat itu ekspresinya seperti apa, dinamikanya dengan bakat-bakat lain seperti apa, pengaruhnya terhadap pemikiran seseorang itu seperti apa. Untuk bakat konteks kuat kita memiliki narasumber, ada Pak Lukmanul Hakim dan juga Ibu Juli Rostina. Sedangkan untuk bakat konteks lemah kita akan ngobrol sama Mbak Esti Wulandari. Nah, baik. Halo Mbak Esti. Dan hari ini kita juga masih ditemani oleh Abah ya, Abah Rama. Selamat malam Abah. Kita akan mengantarkan satu orang narasumber kita untuk segera bercerita kepada kita semua tentang bagaimana dinamika bakat konteks mempengaruhi kehidupan sehari-hari beliau. Yang pertama, saya ingin mempersembahkan panggung ini untuk Pak Lukman, silakan. Panggungnya untuk Anda. Boleh diceritakan kepada kita semua bagaimana sih bakat konteks ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari, Pak Lukman. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas panggungnya Mbak Nuruning tentang konteks ya. Untuk Abah, semoga cepat segera kembali ya Abah, biar bisa menemani kita. Gitu. Ya, konteks ini kalau dilihat di belakang itu juga saya ada backgroundnya itu di nomor merah kan ya. Jadi konteks saya itu warna merah, kalau di urutan bakatnya itu nomor 7 sebenarnya. Jadi kalau dari definisi tadi, konteks itu adalah blueprint masa lalu ya, mempengaruhi nanti akan mempengaruhi aktivitas dan lain-lain. Biasanya konteks itu dihubungkan dengan orang yang suka sejarah, paling mudahnya gitu ya. Tapi waktu masih kelas sejarah itu SMP ya, SMP itu saya sebenarnya nggak suka sejarah, mungkin karena penyampaian gurunya yang banyak hafalan itu ya. Tapi ketika menginjak SMA, ada seorang guru itu yang dia kayaknya kalau di talent mapping konteks juga ini, konteks dan learner mungkin ya. Jadi dia bisa dan connectedness, dan dia bisa menyampaikan sejarah itu hidup. Jadi bukan artefak masa lalu gitu loh. Jadi bukan kenangan masa lalu. Dia bisa mengkondisikan dengan ke masa kini. Nah, saya itu langsung jadi tertarik dengan sejarah yang seperti itu loh, hidup. Jadi begitu. Jadi konteks itu mungkin suka sejarah, tapi dia bisa menempatkan bahwa peristiwa sejarah itu dalam konteks kekinian. Kalau menurut saya itu begitu. Jadi kayak orang, kalau saya menggambarkan kayak orang naik mobil, jadi dia kan naik mobil itu maju ya, tapi sesekali dia akan melihat spion. Nah, spion itu adalah cara konteks bekerja. Kalau dari kehidupan saya, kebetulan saya punya bakat nomor 1 itu ideation. Kalau ditilik-tilik, ternyata ide-ide saya itu berkaitan dengan masa lalu. Misalnya, menulis buku. Ini ada jagonya yang ngajak-ngajak nulis buku, Mbak Esti ini. Jadi menulis buku, kalau dilihat temanya itu tema masa lalu, jadi kenangan gitu ya. Kenangan misalnya, buku pertama itu tentang cerita fabel dalam Quran. Itu kan masa lalu ya, di dalam Quran itu. Itu saya tulis ketika ulang tahunnya Kaulan. Tapi menulisnya itu setelah selesai itu loh. Jadi ide-idenya itu dari ide yang telah berlalu. Terus kemudian buku kedua juga tentang idenya tentang masa kecil ulang. Jadi masa kecil Kaulan.
anak saya itu. Jadi mungkin dinamikanya di situ. Jadi kalau orang punya ide-ide itu berangkat dari masa lalu. Misalnya ada teman juga itu dia mendirikan kuliner, tapi dia spotnya itu juga dengan suasana masa lalu. Jadi angkringan tapi suasana masa lalu. Tagline-nya itu ya tagline-nya kontek, menikmati masa kini, menikmati masa lalu dalam masa kini. Itu kan kontek banget ya. Sama juga dengan saya kan juga punya soto itu, kedai soto. Nah, ternyata di dinding-dindingnya itu banyak sejarahnya, sejarah tentang soto, sejarah tentang ya macam-macam soto itu apanya loh. Ternyata begitu bekerjanya itu. Saya baru menyadari ternyata ini. Oh, kenapa saya suka itu? Karena mungkin konteksnya itu kuat gitu ya. Jadi ingat juga, jadi konteks itu menjalani masa kini berdasarkan masa lalu. Jadi ada kehati-hatian itu ya. Jadi kalau dalam organisasi saya juga begitu ternyata. Seringnya itu dimintain pendapat mesti merujuk ke apa yang telah dilakukan masa lalu. Sekarang juga saya kan sebagai kalau ada komunitas Perak namanya ya, Perindu Ramadan Keluarga, itu Mbak Septi yang menginisiasi. Saya itu karena mungkin ada kekuatan juga di relator, saya itu senang berhubungan dengan orang dengan melihat masa lalunya. Maksudnya gini, kadang ketika berinteraksi dengan orang itu kan cerita. Mungkin tidak disadari orang itu ada bagian yang menurut mereka biasa, tapi menurut saya itu, oh ini bagus nih. Saya selalu teringat itu loh. Jadi ketika kita ngobrol, terus saya mengingatkan pada kejadian itu, mereka tertarik gitu. Oh iya ya, ternyata dulu itu begitu gitu loh. Jadi kalau punya kekuatan di konteks dan relator atau individual, dia akan bisa menemukan masa lalu orang itu yang menarik gitu. Menurut saya gitu ya. Karena pada waktu Mbak Seti memilih saya jadi lurah, itu karena saya apal itu orang-orang itu. Aktivitas yang pernah diceritakan masa lalu itu ingat itu loh, saya selalu ingat. Dan itu menjadi kayak ciri khas di komunitas. Terus aplikasinya itu tadi ya, dinamikanya. Mungkin itu aja dulu Mbak Wening, nanti kalau pas lebih diskusi aja lebih menarik, lebih banyak digali. Wah, iya. Ini emang Pak Lukman tuh harus ditanya ya Pak, diwawancarai dulu, baru keluar semua nanti. Nah, Pak, kalau boleh tahu, saya selalu penasaran dengan soto meleteknya Pak Lukman. Saya baru dengar aja sih, belum pernah sampai ke sana ya. Semoga sih harapannya pengen ke sana gitu. Pengen makan soto meletek ya Pak ya, namanya ya. Nah, apalagi tadi Pak Lukman bilang nih, di dinding-dindingnya tuh banyak sekali hal-hal yang berbau sejarah. Gitu kan. Nah, misalnya sejarah soto dan lain sebagainya. Tapi yang membuat saya penasaran adalah, kenapa sih Pak Lukman milih soto? Nggak kuliner misalnya penyetan, ayam bakar, banyak kan Pak ya, namanya kuliner tuh banyak. Kenapa soto? Karena suka soto. Sesimpel karena itu suka ya, soto. Ya? Jadi ini kan aslinya dari Jawa Timur ya. Jadi suka soto yang soto Lamongan. Iya, soto Lamongan. Soto Lamongan. Ya, karena suka itu. Dan kenapa tidak ayam bakar atau soto seger yang mungkin ada di sini ya? Karena saya pengen menarik orang-orang yang Jawa Timur yang tinggal di sini supaya datang ke warungku gitu loh. Jadi biar dia ada kenangan masa kecilnya gitu waktu menikmati soto itu idenya di situ. Di sana juga banyak perpus. Di sana saya juga punya perpus
Dan kalau dia lihat kebanyakan juga tentang sejarah. Oke. Di warung itu ada perpustakaan. Ada. Wah, unik nih. Ini unik nih. Ada nggak banyak tempat makan yang juga menyediakan perpustakaan gitu. Itu buku-bukunya dominan adalah buku-buku sejarah. Banyak sejarah, banyak novel, Agatha Christie, kayak gitu-gitu. Baik. Kalau buku-buku sejarah, biasanya temanya apa, Pak? Yang paling banyak di perpustakaan warungnya Pak Lukman? Apakah sejarah dunia, sejarah Timur Tengah, atau apa gitu? Kebanyakan sejarah Islam. Oh, baik. Iya. Waduh, jadi makin pengen ke Tapi sana. saya juga senang ini, Mbak Wening. Saya juga senang. Jadi saya juga senang membahas buku-buku yang bercerita tentang apa ya, bukan hanya masa lalu, ya cerita, bukan cerita sejarah sih, tapi cerita masa lalu. Jadi kayak bukunya kayak Malcolm Gladwell, itu kan ya cerita-cerita yang sudah terjadi, itu saya suka. Itu lengkap juga di sana. Wow, luar biasa. Dan sejauh ini peminatnya dari segmen usia berapa sih Pak paling banyak? Oh, yang di sana banyak yang suka buku anak-anak. Oh, anak-anak. Wah, luar biasa. Jadi banyak yang anak-anak suka kecil main juga sana. yang suka. Tapi kalau ada beberapa dosen UKSW pernah ke sana juga ulama. Wow. Mahasiswa juga. Sampai Karena ada memang forum konsepnya diskusi ya. Pengennya begitu memang kan idenya dulu begitu. Jadi ada forum gemar baca waktu itu. Karena di situ dekat dengan kampus juga, Mbak Uni. Oh, dekat UKSW juga. Dekat UKSW ya? Bukan, IAIN. Oh, yang dekat IAIN. Baik. Ya, ini bisa jadi dibuat yang lain kayaknya deh. Ada nilai plus juga ya. Jadi selain usaha kuliner, ada nilai plusnya juga di sana. Bikin perpus, isinya buku sejarah. Wah, keren. Baik. Lalu sebenarnya untuk memvalidasi bakat saya juga kan seneng. Tadi itu relator ya gitu. Biar ngobrol. Baik. Jadi misalnya kalau pas Pak Lukman ada di warung gitu ya, ada pelanggan kemudian tiba-tiba sambil makan, selesai makan tertarik baca buku gitu, terbuka dong ya diajak diskusi. Suara saya dengar jelas nggak Pak? Oke, baik. Jelas. Cuma ada feedback. Oh iya. Oh, ada feedback. Kayaknya boleh di apa ya? Baik. Ya. Nah, ada cerita yang menarik. Kemudian, juga iya, waktu silakan, kecil. Iya, silakan. Terkait bakat kontak. Ya, pada waktu kecil pindah ke Madura, karena namanya anak-anak itu suka sepedaan ya, jadi menjelajah gitu loh. Menjelajah ke desa dan itu tersesat. Nggak tahu jalan pulang. Maka kemudian punya usulan itu, kita menelusuri jalan yang tadi. Nah, saya sama adik itu nggak sepakat adik saya. Dia pokoknya mau terus saja, tapi saya menelusuri. Dan ternyata waktu saya menelusuri, saya ingat, oh ini kan ada kayak bangunan-bangunan itu, saya pernah lewat sini nih. Terus ketemu orang itu, oh saya pernah lewat sini ya. Saya kembali melewati jalur-jalur kayak gitu. Jadi ini mungkin bakat konteksnya ya, jadi ingat masa lalunya dulu, ingat yang telah dijalani. Mirip Kak, saya juga pernah. Ya itu, dan ternyata saya yang lebih cepat sampai daripada adik saya. Jadi, pernah lihat. Sama saya sekarang juga kalau lagi nyetir juga ya.
lebih mudah itu kayaknya lebih mudah baliknya dengan melihat tanda-tanda gitu. Mungkin itu, Wan. Baik. Orang kontak tuh bisa jadi lebih waspada melihat tanda juga ya Pak ya? Ya, Biasanya kan benar. ada pola. Lebih hati-hati mungkin ya. Jadi kayak tadi itu kayak kita mau berjalan ke depan, kita mesti flashback dulu. Apa saya pernah melakukan hal ini ya? Apa? Jadi lebih hati-hati dalam mengambil tindakan itu. Apalagi kalau didukung dengan deliberatif. Oh, baik. Deliberatif Pak Lukman juga punya deliberatif. Oh, di 14 ya, berarti terhitung cukup tinggi ya Pak ya. Itu suka double-double waspada nggak sih Pak? Konteks kalau ketemu deliberatif itu kan yang satu mungkin lebih ini ya, baik. lebih kalau deliberatif kan lebih berhati-hati kalau kontrol nggak Pak? Kalau deliberatif kan lebih apa ya, lebih waspada, lebih berhati-hati. Tapi kalau konteks itu mungkin bisa mengambil hikmahnya kayak gitu loh. Oh, saya melakukan ini risikonya begini-begini. Jadi udah ada antisipasi sebenarnya. Baik. Lambat. Wah. Baik. Baik, terima kasih Pak Lukman. Nanti kita akan sambung lagi ngobrolnya ya Pak ya. Nah, sebelum kita ke narasumber berikutnya, terbuka untuk rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya kepada narasumber, silahkan mulai bisa mengetik dan mengirimkannya melalui kolom chat. Nah, nanti mengenai bakat konteks ini satu persatu. Baik, kalau Pak Lukman tadi mengekspresikan bakat konteksnya itu hingga menjadi aktivitas produktif berupa menulis buku dengan ide-ide yang datang dari masa lalu. Nah, narasumber kita yang kedua kira-kira memiliki cerita unik apa ya mengenai bakat konteksnya? Langsung saja kita akan tampilkan narasumber berikutnya. Panggung akan saya serahkan kepada Ibu Juli Rostina. Silakan Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cerita aja ya Mbak Mending ya. Iya, cerita aja. Jadi pas tadi, nanti ya, pas tadi Pak Lukman cerita, oh iya ya sama ya, saya juga suka ngafalin tanda. Jadi dulu ya memang nggak ngeh kalau suka sejarah itu bagian dari bakat ya. Dan saya baru sadar lagi ketika konteks sih sebenarnya saya tuh nggak bukan di yang merah atau di kuning, tapi nilainya sama dengan nomor 7. Jadi jadi urutan bakat saya 7 sampai berapa ya? 16 itu nilainya sama. Jadi tarikannya itu kuat juga gitu ya. Dan saya baru ngeh juga ternyata saya itu mulai suka sejarah dari SMP. Dan nggak tahu kenapa ketika itu waktu kelas 1 guru sejarah saya itu dia bercerita, dia senang bercerita, ceritanya tuh enak gitu, dan saya senang menulis memang. Jadi senang mencatat, dan setiap itu catatan itu saya kasih garis-garis mana yang penting gitu loh. Nah, tiba-tiba si gurunya itu melihat catatan saya, dan dia membaca, nah ini harusnya kayak gini, seperti itu. Saya kaget. Oh gitu ya Pak. Terus dia lihat kan teman-teman bahwa ini catatannya kayak gini nih katanya gitu. Kalau sejarah masih feedback ya, maaf ya. Di sini sih nggak feedback Bu Juli. Oh enggak ya? Oh, oke. Berarti di saya nih. Enggak sih. Nah, jadi pada saat itu langsung saya, iya saya suka sejarah, cuman udah biasa saja.
Tapi kemudian saat mulai SMA, SMP, jadi memang saya suka sekali topik terkait masalah internasional isu ya. Jadi zaman dulu, jadi suka ngafalin ini tuh zaman dulu kan kalau presiden ya presiden Amerika lah apa mana gitu sering ngafalin masih agak lumayan. Nah kelas 2, kelas 3 SMA itu jadi sedikit pembuktian ternyata. Jadi saya gak kecintaan saya maksudnya mungkin karena ada gurunya juga bagus menyampaikannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Lukman ya, kecintaan sejarah itu mulai dipupuk lagi ketika ketemu dengan guru yang memang ternyata enak banget. Dia bisa bercerita dari cerita perang sebelum Perang Dunia ke-1 dan juga kedua itu dengan mudah gitu. Dan saya enak aja dengerin. Jadi pada saat itu sambil dia cerita saya catat aja gitu. Sambil dengerin sambil catat gitu. Nah, bisa mengalahkan para juara kelas dengan nilai sejarah saya yang paling tinggi. Jadi ada momen pada saat itu yang jadi pada saat ujian itu soalnya cuma satu. Kalau ujiannya cuma terangkan, jelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia kedua. Itu dari tahun 2018 sampai 2045. Saya bercerita itu menulis sampai 4 halaman folio. Nah, ketika itu ya yang saya ingat aja. Jadi yang saya ingat aja saya tulis gitu kan. Pokoknya kayak gini karena memang saya apa yang disampaikan oleh guru kebetulan alhamdulillah itu memang nyampe gitu. Jadi yang lain kan kalau orang tes esai kan itu nggak bisa nyontek kan, teman-teman yang laki-laki pada bingung gitu kan, gimana gitu kan. Nah saya udah aja kerjain dan ternyata 4 halaman itu full. Ya udah, dan saya kaget ketika hasilnya gitu, yang lain itu nilainya pada di bawah 5, saya di atas 8. Jadi dan yang juara kelas tuh banyak, yang kalah lah gitu di situ. Oh iya ya. Jadi ada kebanggaan tuh dari situ. Oh saya seneng gitu dari situ. Nah, terus kemudian ketemu dengan waktu kelas 3 itu gurunya senang bercerita juga. Nah, pada saat itu memang topiknya itu saya suka internasional juga. Kebetulan yang kaitannya Camp David lah, pokoknya segala macam itu saya senang aja gitu. Nah, nggak tahu kenapa pada saat itu sedang ujian, ada 2 dulu, fisika dan sejarah. Saya dua-duanya itu bisa dapat nilai bagus gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah tuh sejarah dapat paling bagus juga. Jadi rekor ketika lulus SMA nilai sejarah saya 9. yang lain gitu. Jadi bisa ya gitu. Jadi dari situ. Dan kemudian saya flashback lagi ketika masa kecil, saya itu senang banget dengan berita. Berita-berita itu saya suka banget, apalagi cerita atau ini dulu tuh waktu saya di Bandung, waktu saya tinggal di Bandung, waktu SD ya. Jadi ada satu penceramah di Bandung, beliau itu selalu berkeliling, kalau ceramah itu selalu membawa proyektor. Yang film yang masih zaman jadul ya. Jadi dia bercerita tentang sejarah Islam di dunia. Jadi ketika dia hadir di masjid itu pasti saya selalu paling depan ngelihat gitu kan film-film itu. Jadi Cordoba gimana, Baghdad seperti apa dulunya, terus di Spanyol tuh yang lagi seperti apa, Iran segala macam, di India gitu kan. Ya. Islam di India, Islam di Cina. Itu saya lihat foto-fotonya, dari situ saya jadi terinspirasi. Saya pengen ke sana, saya suka gitu. Dari situlah saya mulai memupuk mulai makin senang gitu dengan visual ya, lebih visual itu
saya pengen ke sini, akhirnya baca segala macam. Nah dari situ barangkali sampai ya SMA, karena kuliah kan tidak ada ya. Tapi kemudian ya, yang saya rasakan adalah ketika kuliah dan kemudian kerja, saya biasanya ketika bekerja dulu sebelum jadi dosen, saya kerja di sebuah jadi kantor konsultan gitu, itu saya punya tugas untuk pendampingan di satu daerah di transmigrasi di Jambi, di daerah transmigrasi sekitar 5-6 jam dari kota Jambi. Nah, kita harus masuk ke wilayah perkebunan sawit. Yang di sana namanya perkebunan sawit kan nggak ada tulisan alamat ya. Saya harus 3 bulan ke sana kunjungan. Ya. Dan setiap sopirnya itu kan agak berbeda ya. Karena kita sewa berbeda. Nah, si bapak sopirnya nggak tahu. Pokoknya daerahnya aja, tapi ketika masuk ke daerah transmigrasi dia sama sekali nggak apa. Nah itu tadi seperti yang kata Pak Lukman, ternyata orang konteks itu masuk ke daerah transmigrasi yang sangat luas itu, saya cuma bilang Pak ke kanan, Pak terus ke kiri, pokoknya gitu aja. Ini nanti kayaknya di sini setelah ini ada ini, nanti kita gitu aja. Jadi alhamdulillah selama berapa kali saya ke sana itu saya selalu jadi navigator sopirnya. Jadi alhamdulillah nggak pernah nyasar gitu ya. Ada acara keluar. Kalau harus bareng sama bos saya, kalau dia bawa mobil sendiri selalu, Jul kamu navigator ya di Jakarta gitu kan. Saya orang Bandung, kenapa nggak kebalik ya? Saya orang Bandung, kenapa yang navigator orang Bandung gitu kan? Enggak, lu tahu katanya gitu. Iya, jadi tahu Mbak lewat sini nanti, Mbak lewat sini gitu kan. Jadi tahu seperti itu. Jadi saya baru enggak kalau ternyata tanda-tanda itu sama saya ketika kalau bepergian, kalau pergi kemana-mana tuh Juli yang di depan, Juli yang hafal katanya gitu. Jadi gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi seperti kayak flashback ya kita, ngelewatin ke sini, berarti nanti ke sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada teman saya juga dulu pernah ada tiba-tiba kontak saya, Mbak Juli kalau mau ke sini saya harus naik apa ya? Loh, perasaan ini yang orang Jakarta ya konanya sama saya gitu, seperti itu. Jadi iya pakai nanti ada tanda ini gini-gini, terus dia akan seperti ini nanti di situ aja gitu. Jadi di situ memandu orang terkait masalah lokasi dan segala macam. Nah kemudian ketika saya menjadi dosen gitu, nah saya itu kebiasaan ketika mengajar itu selalu dikaitkan dengan waktu. Jadi misalnya karena saya ngajar tentang kesehatan reproduksi dan kaitannya ke kematian ibu, kematian anak, kematian bayi gitu ya, kesakitan seperti itu. Kadang saya suka flashback juga. Jadi misalnya lihat tren misalnya di grafik misalnya. Kenapa ini terjadi peningkatan? Kenapa terjadi penurunan misalnya? Dan kenapa ini statis? Nah itu biasanya saya flashback-kan mereka untuk belajar ada peristiwa apa pada saat itu. Nah jadi saya gunakan bakat konteks saya itu untuk menggali kejadian-kejadian yang terjadi di situ yang mengakibatkan efeknya itu ke kasus-kasus kesehatan seperti itu. Jadi kebijakan ini misalnya di tahun sekian akan berakibat seperti ini gitu, seperti itu. Jadi itu bakat konteks itu kan menggali masa lalu ya. Jadi selalu berkaitan dengan latar belakang. Nah itu sangat terpakai sekali ketika saya meneliti, ketika saya berhadapan dengan orang dengan berbagai latar belakang. Saya menggali, biasanya sebelum memulai itu saya menggali dulu, ngobrol-ngobrol dulu, tadi bakat relatornya saya gunakan juga tuh seperti Pak Lukman,
untuk mencari kesamaan, untuk kalau dalam konteksnya di penelitian itu building rapport ya, membangun kenyamanan antara si peneliti dan si audiensi atau si responden gitu. Nah, biasanya saya ngobrol-ngobrol dulu, saya melihat ke flashback gitu ya. Apakah latar belakang sekolah, tinggal di mana. Nah, kemudian saya mencari kesamaan. Nah, ketika udah ketemu kesamaan itu, kita bisa lebih enak bicaranya. Dari situ baru saya masuk ke to the point, ke inti masalah terkait masalah penelitian saya. Jadi biasanya gitu. Jadi ketika itu saya pernah tugas ke Maluku ya, ke Maluku Utara. Kebetulan ke 7 kecamatan. Jadi satu kecamatan itu saya harus tempuh dengan speedboat 2 sampai 3 jam. Nah, di situ ada dokter-dokter, jadi puskesmas itu ada 1 dokter. Nah, dokter-dokternya itu semuanya itu ternyata orang Jawa. Kuliahnya di Bandung, di Jakarta, Surabaya, dan di Solo gitu kan. Ada juga yang di Undip gitu di Semarang. Jadi saya gali gitu kan kesamaan, sama-sama orang Jawa, terus tertarik sini, terus saya suka kaitkan, kenal dengan ini, karena relator saya gitu kan saya gunakan, saya kaitkan, ya kenal gitu. Akhirnya informasi yang saya ingin dapatkan gitu ya, bisa saya dapatkan karena saya dan si responden ini sudah mulai membangun kepercayaan dengan menelusuri, mencari kesamaan antara saya dengan dia. Gitu. Jadi alhamdulillah yang saya rasakan adalah ya itu selalu alhamdulillah mudah diterima sama orang lain. Jadi sesusah apapun biasanya dengan cara ya pakai cara mana Bu Moni? Baik, bentar. Di tempat saya sinyalnya juga kurang stabil ya. Oh iya, maaf. Iya. Baik, Mbak Juli. Maaf saya tadi agak kepotong dikit di Bu Juli, ya. Sedang berjuang dengan sinyal di sini. Baik. Ya luar biasa di sini gua hujan. Nah, tadi kan Bu Juli sempat cerita ya, ternyata dari kecil memang suka sejarah. Tapi kadang-kadang kalau kemarin kita belajar bareng gitu ya Bu Juli ya, ternyata yang suka sejarah itu belum tentu punya bakat konteks juga ya. Nah kalau tergantung dari itu ya, tergantung guru juga ada. Iya gitu, yang suka sejarah, yang hobi sama sejarah itu belum tentu punya bakat konteks kan gitu. Cuman ternyata orang-orang konteks memang cenderung menyukai sejarah karena terkait dengan dorongan melihat pola di masa lalu itu kayaknya ya Bu Juli ya, menggunakan jadi sebuah pelajaran. Itu kan terwujud dalam satu aktivitas produktif gitu. Nah, kalau Pak Lukman tadi bilang untuk menilai orang beliau juga menggunakan konteks. Ketika mengenal orang lain juga menggunakan konteks. Kalau Bu Juli kayak gitu juga nggak Bu? Kalau saya gabungan dengan individualization. Baik. Jadi ketika ada berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi, saya gunakan dulu individualization saya. Jadi saya melihat karakter secara kasat mata dulu, gitu ya. Nah, konteksnya saya gunakan ketika sudah mulai berinteraksi, gitu. Jadi biasa mencari latar belakang. Oh Ibu, ini bla 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 bla. Kalau misalnya saya ke yang dinas yang terkait kesehatan, saya biasanya mencari link alumni. Kalau alumninya misalnya sama UI gitu kan, jadi langsung sama dong Bu gini gitu. Oh Ibu dari situ. Nah biasanya tuh lebih mudah tuh urusan. Biasanya tuh seperti nyari-nyari ini dulu samaan. Jadi saya di ketemu tuh relator itu, saya mencari titik temu dulu tuh lewat konteksnya, latar belakang. Baik.
Ya. Terus tadi juga di kegiatan researching ya, di aktivitas research gitu kan, konteks ternyata sangat membantu. Spesifikasinya membantu dalam hal apa, Bu Juli? Membantu pada saat karena kan biasanya penelitian itu yang saya lebih banyak ke recall. Jadi recall itu adalah kalau menggali masa lalu. Jadi Baik. penelitian-penelitian itu lebih banyak ke recall. Jadi yang kaitannya memang ke latar belakang masa lalu. Baik. Kayaknya Bu Juli juga punya intellection kayaknya ya. Iya, betul. Jadi Nah. saya kiri saya itu full semua. Kalau dilihat itu Terus harusnya yang dipakai background tuh peta bakat sendiri. Di sini kan nggak kelihatan. ya. Kayak Pak Lukman tadi kan peta bakat sendiri. Oh, baik. Soalnya kegiatan researching itu memang butuh konteks, intellection, mungkin juga ada analytical gitu kan ya. Ya, analytical yang banyak sih. Pernah nggak Bu Juli pernah nggak punya rekan sesama peneliti yang kayaknya nih orang nggak punya bakat konteks deh? Ada sih ya, banyak seperti itu ya. Saya ngelihat dulu sih pernah ya. Jadi ada rekan saya, jadi mungkin sih baliknya ke attitude ya. Jadi ada memang mungkin analitikalnya ada, secara pengalaman ada, tapi misalnya dalam hal apa ya, kayak jadi gini, saya ngelihat ada yang rekan peneliti itu yang kayak to the point, kayak apa ya, kayak investigasi jadinya. Saya gini, saya kok begitu ya. Jadi saya karena saya sama ya, barengan, cuman konteksnya saya berbeda dalam apa namanya, dia meneliti tentang apa, saya meneliti tentang apa, tapi di tempat yang sama. Nah, ketika saya lagi off gitu, saya mendengarkan dia bagaimana cara dia apa namanya, menanya bla 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 gitu ya. Itu saya lihat, loh kok kayak ini ya, kok kayak investigasi ya, kok kayak dites. Dites. Ini yang diwawancara kok kayak dites gitu kan, saya gini kan, saya rada nggak enak ya. Nah, terus kemudian akhirnya ada yang sudah pernah ditanya sama teman saya itu, dia cerita, Mbak kok dia begitu ya? Saya juga baru tahu, baru dengar gitu kan. Nggak sopan ya kayak gitu. Jadi akhirnya sih apa ya, ya balik lagi ya, nyambung ke attitude dan cara juga ya. Jadi dia tidak tahu bagaimana misalnya menggali kan, karena kan menggali pengalaman kan, pengalaman itu kan pasti berkaitan dengan masa lalu. Yang seperti investigasi yang mungkin ya ya karena mungkin bakat konteksnya kurang, attitude-nya kurang gitu, jadi begitulah gitu. Nah, yang saya alami lah justru ketika setiap penelitian itu, setiap responden yang alhamdulillah ya, setiap responden yang saya jadikan untuk sebagai apa, objek wawancara, itu saya selalu keep kontak. Oh, relator nih ya. Relator, betul. Jadi mereka itu malah gini, Mbak Juli nanti kalau ke sini datang lagi ya, nanti kontak saya gini gitu, seperti itu. Jadi bahkan itu apa ya, mereka itu sampai ada itu ya di daerah tuh ya, sampai ada yang kita tuh mau pulang ya, tim kita tuh mau pulang, itu masih ingat banget di Maluku ya, di Halmahera. Itu pulang itu kita dibawain kelapa tahu berapa ya? Buat buka puasa, bawain kelapa banyak banget. Dari situ maksudnya apresiasi gitu kan. Jadi saya anggap bahwa responden yang kita wawancara itu bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai, saya coba memanusiakan ya, dan memperlakukannya sebagai manusia gitu. Jadi mereka punya perasaan lebih seperti itu. Gitu, Mbak. Baik. Wah, ini jadi kombinasi dinamika banyak bakat ya akhirnya ya. Iya. Dari kegiatan research. Ternyata terus semuanya ikut ke up gitu. Wah, keren. Baik. Nah,
Baik Bu Juli, nanti kita sambung lagi deh dengan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Boleh sama Pak Lukman, boleh sama Bu Juli, silakan dikirimkan melalui chat, atau nanti kita akan buka kesempatan untuk bertanya langsung deh. Anda boleh raise hand, tapi setelah ketiga narasumber kita tampil ya. Nah, kalau orang-orang dengan bakat konteks kuat sudah berupa konteks dalam pekerjaan, dalam kehidupan, kemudian ada cerita-cerita yang mempengaruhi di masa lalu juga, waktu kecil, waktu sekolah. Kali ini kita akan hadirkan satu orang narasumber yang akan bercerita bagaimana sih rasanya nggak punya bakat konteks, atau bahkan jangan-jangan nggak kerasa gitu. Iya, langsung saja kita akan sambut Mbak Esti. Silakan Mbak Esti. Assalamualaikum. Wah, Mbak Esti. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Esti, alhamdulillah, Mbak Esti. teman-teman. Oh, belakangnya langsung diganti background-nya ya, sama peta bakat sendiri. Biar kompak sama, karena saya includer suka Iya, jadi lihat Bu Jule sama Pak Lukman pakai itu, ya udah deh ikutan deh. biar kompak. Oke. Ya, walaupun Baiklah. nggak janjian ya sebetulnya kan. Iya, alhamdulillah bisa Oke. dikompakin di detik-detik terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, itu bakat konteksnya hitam, legam, berjelaga. Sama sih Mbak Esti sama saya. Makanya ya, jangan-jangan orang-orang seperti kita ini ya, yang nggak punya bakat konteks tuh memang kadang-kadang jadi nggak sadar gitu kalau nggak punya, karena nggak pernah butuh gitu ya. Tapi, baiklah, saatnya Mbak Esti cerita deh, pernah nggak sih ngalamin kejadian yang ternyata itu bikin susah karena, oh ternyata nggak punya bakat konteks, untuk waktu-waktu tertentu jadi susah sendiri ya gitu. Pernah nggak sih Mbak Esti? Silakan. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Ada 36 partisipan malam ini yang bergabung. Abah juga walau sedang kurang sehat, tapi alhamdulillah ikutan bergabung. Kita doakan semoga Abah segera sehat, pulih seperti sedia kala. Amin. Terima kasih teman-teman yang malam ini menyimak. Ya, saya malam ini mewakili bakat konteks lemah. Tadi udah dibilang Mbak Uning ya. Hitam pekat. Jadi, ya apa ya, kalau tadi dibilang sama Mbak Oni nggak terasa butuh bakat itu, ya kadang-kadang memang nggak terasa ya gitu ya. Nggak tahu lah, memang dari kecil itu saya yang namanya sejarah memang kurang tertarik gitu ya. Terus tapi kalau yang membawakan sejarah itu asik gitu ya, itu saya suka gitu. Kalau memang penuturannya oke, kemudian kayak semacam berkisah gitu ya, itu saya suka gitu. Jadi tergantung siapa yang membawakan. Tapi kalau untuk kontennya sendiri, terus terang saya nggak terlalu tertarik. Bahkan di sekolah itu juga pelajaran sejarah buat saya berat karena terlalu banyak hafalan kan, tahun sekian gitu kan. Jadi entah kenapa kalau sejarah tuh paling susah buat saya menghafal. Padahal saya dulu jurusannya kan A2 ya, biologi. Saya juga menghafal jenis-jenis spesies gitu ya. Bayangin bahasa Latin yang segambreng gitu. Itu lebih mudah saya hafalkan dibanding dengan sejarah gitu yang menghafal tahun dan sebagainya. Tapi memang karena mungkin karena nggak suka itu ya, karena latarnya tidak suka. Jadi sejak kecil, sejak sekolah juga memang ya tidak suka sejarah gitu. Terus saya juga memang bukan tipe orang yang suka menengok masa lalu gitu sih. Saya orang yang jarang untuk larut dengan masa lalu. Jadi saya suka apa yang bisa saya hadapi hari ini, ya apa yang saya bisa lakukan untuk masa depan, karena futuristik saya juga kuning gitu. Walaupun ada juga orang dengan bakat konteks kuat, kemudian futuristik kuat gitu ya, ada. Tapi kalau saya kebetulan konteks saya hitam, futuristik saya kuning gitu. Jadi saya lebih suka untuk berpikir, memiliki banyak ide, memiliki banyak rencana untuk masa depan gitu. Kalau untuk masa lalu saya jarang menengok, entah karena masa lalu saya begitu menyakitkan. Enggak ya, jadi enggak tahu lah, memang itu dorongan dari dalam ya gitu. Jadi sejak kecil memang saya jarang sekali mau menengok kalaupun saya melakukan kesalahan sekalipun, ya saya pikir
ya sudah, tinggal saya perbaiki gitu. Saya tidak perlu meratap-ratap apa yang sudah saya lakukan salah atau apa gitu, enggak. Terus terkait juga dengan orang lain gitu ya, apakah saya kemudian mengecek latar belakang, kemudian apa ya, kayak tadi Pak Lukman ya, maksudnya berteman itu dengan orang lain kan suka ya, seperti Bu Jule juga menggali. Nah, ini saya juga yang tidak gitu. Jadi saya memang orang yang sangat present time gitu ya. Ya nikmati saja waktu hari ini, dia datang, dia atau siapapun yang sedang berhubungan dengan saya, ya saya menikmati hari itu, kemudian apa adanya dia hari itu, saya tidak terlalu menengok masa lalunya bagaimana, kemudian juga ya tidak menggali, mungkin karena deliberatif saya juga hitam ya gitu, saya tidak punya kehati-hatian, jadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai catatan gitu kalau kita misalnya mengelola sebuah lembaga atau apa ya gitu ya, misalnya kita membutuhkan tim gitu, itu perlu juga sebetulnya orang dengan bakat individualization minimal ataupun ya orang-orang yang mengecek latar belakang ini ya, background gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi, mungkin karena saya connectedness saya ini ada di nomor 7 gitu, jadi saya suka mengambil hikmah atas segala sesuatu yang terjadi. Saya tuh nggak terlalu gimana ya, maksudnya saya percaya apapun latar belakang masa lalu orang gitu ya, bismillah gitu, apa yang ada di present time-nya hari ini, kemudian masa depannya insya Allah jika dia memang berniat baik gitu ya, insya Allah akan baik-baik saja gitu. Jadi mungkin itu yang menolong saya sih sejauh ini gitu. Jadi tidak terlalu merasa kesulitan karena konteks saya hitam gitu. Mungkin saya punya cerita sedikit yang agak unik ya. Jadi saya dan suami itu kan bukan teman yang kenal dekat gitu ya. Saya sama suami itu orang asing sebetulnya. Kami kenal di forum online di tahun 2004 awal. Kemudian di bulan Maret itu kami jumpa langsung. Bulan Juli itu kami sudah berniat untuk menikah. Jadi proses bertemu sampai memutuskan menikah itu hanya 6 bulan. Padahal saya tidak mengenal beliau gitu ya, beliau juga tidak mengenal saya, kemudian bismillah gitu ya. Bismillah, kemudian ya saya juga itu herannya saya tidak mengecek gimana ya, maksudnya saya tidak mengecek latar belakangnya, saya tidak mengecek sejarahnya, saya juga tidak mengecek kamu anak siapa, kamu tinggal di mana, enggak gitu ya, tapi suami dengan kesadaran penuh gitu ya memberikan kayak semacam kalau dia mengistilahkannya kronik kehidupan ya. Jadi dia menuliskan itu udah kayak biodata tapi panjang banget gitu ya, isinya berlembar-lembar cerita dia dari masa kecil sampai dewasa gitu. Itu cukup menolong buat saya sih untuk mengenal beliau gitu ya. Walaupun kan bisa aja dia bohong atau apa gitu karena kan saya tidak mengenalnya gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu karena saya percaya niat baik insya Allah jalannya baik gitu ya. Terus saya juga kami berdua juga lakukan dengan cara-cara yang baik, insya Allah Allah lindungi dengan baik-baik seperti itu. Kami percaya seperti itu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Setelah kenal saya kok baru rada-rada shock gitu ya. Misalnya ketika pulang ke Aceh itu, oh ternyata mantan aktivis, oh ternyata begini begitu ya. Jadi kalau misalnya saya orang yang konteks mengecek background mungkin ya agak serem sebetulnya latar belakang suami dulu tuh sebetulnya beliau kan aktivis yang vokal ya kalau di Aceh itu gitu. Jadi kalau misalnya saya mau mengecek keamanan saya pribadi gitu misalnya takutlah nanti beresiko gitu menikah dengan beliau, mungkin saya bisa nggak jadi nikah. Jadi ada blessing-nya nih ternyata saya tidak punya konteks gitu ya. Memang Allah sudah berikan hal seperti itulah ternyata gitu. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga salah duanya ada juga cerita ini supaya teman-teman nanti bisa relate ya, kenapa kok tidak ada konteks begini gitu ya. Saya kan juga lahir besar itu sama keluarga angkat ya. Jadi saya tidak saya ada keinginan sih untuk mengetahui akar sejarah saya ya. Maksudnya orang tua saya siapa gitu ya, ayah ibu tuh siapa gitu. Saya tahu gitu, tapi saya tidak ngulik. Saya tidak ngulik sampai apakah maksudnya gimana sih? Kampungnya di mana ya gitu. Ayah saya tuh dulu kampungnya di mana ya? Mbah saya saudaranya tuh siapa aja ya gitu kan. Jadi saya tuh nggak ngulik sampai segitu gitu. Saya cuma sekedar tahu nama ayah ibu saya, kemudian mereka di mana gitu ya.
Kemudian kebetulan ayah saya memang sudah meninggal gitu, mengapa saya harus tinggal sama orang lain gitu ya. Jadi sampai ketika suami mau menikahi saya, itu baru suami itu mendorong saya untuk ayo cari tahu akarmu, sampai baru tersambung lagi silaturahim yang sudah sekian tahun gitu ya terputus. Itu hikmahnya lah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang kita nggak sadar gitu ya, bahwa itu luput dari kita gitu. Ternyata begitu ya, lemah konteks itu gitu, hal-hal seperti itu gitu. Terlalu fokus dengan masa kini dan impian masa depan, seperti itu. Ya, mungkin itu kelemahannya ya. Menyiasatinya bagaimana? Menyiasatinya ya berarti cari orang yang dekat, yang punya concern terhadap hal tersebut gitu. Kalau memang dibutuhkan, kalau memang tidak ya nggak apa-apa sih, lanjut aja kalau menurut saya. Gitu Mbak Wening, kayaknya itu dulu deh, nanti biar lebih asik kita diskusi lah gitu. Iya nih. Iya. I feel you, Mbak Esti. Jadi Iya. kita kayak nggak butuh gitu ya. Nggak butuh tahu gitu. Aduh, kadang-kadang juga nggak enak sendiri, apalagi kalau itu menyangkut dengan apa ya, akar kita gitu loh, asal kita gitu. Concernnya kurang besar gitu. Mbak Esti masih punya futuristik, masih mending ya mikirnya jauh ke depan. Saya ke belakang enggak, maju juga enggak gitu kan, di sini aja. Betul-betul hari ini ya, Mbak ya, betul-betul hadir hari ini. Iya benar. Baik, oke, terima kasih Mbak Esti sudah mewakili kaum konteks lemah untuk berbagi dan bercerita bahwa kadang-kadang memang tidak memiliki konteks itu ada untungnya juga, ada enggaknya juga gitu. Atau memiliki bakat konteks kuat itu untungnya seperti apa, kalau tidak terkendali akan jadi seperti apa juga gitu ya. Baik, rekan-rekan, nah kita sudah tiba di sesi tanya jawab deh. Oh iya, tadi saya sempat ditanya sama Pak Bambang Haryanto mungkin ya, kalau masih ada di sini, itu katanya akan ada pemadaman. Tapi dari jam 20.30 sampai 21.30. Tapi kalau di tempat saya belum ada pemadaman. Mungkin informasi yang kita terima dalam rangka hour itu kan bisa jadi hanya himbauan gitu ya. Karena memang sejauh ini di tempat saya masih aman-aman saja. Nah itu himbauan gitu ya. Jadi kalau mau matiin juga nggak apa-apa. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kayak kita nih sekarang. Baik. Nah, kemudian saya akan buka kesempatannya bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya kepada Pak Lukman, Bu Juli, atau Bu Esti deh. Sebagai orang-orang yang kita hadirkan dari sisi pemilik bakat konteks kuat dan konteks lemah. Sambil nunggu, saya pengen nanya dulu deh. Mancing lagi. Pertama sama Pak Lukman, karena tadi Pak Lukman sempat cerita kalau bikin buku tentang masa kecilnya Kaulan ya. Nah, apakah memang orang konteks itu sangat detail mengingat masa lalu? Karena buat saya, Pak Lukman tuh sempat cerita gitu, bahwa catatan tentang perkembangan putrinya itu lengkap. Bikin diary malah ya. Bayangin, saya aja bikin diary diri sendiri males gitu. Bikin diary anak. Nah, apakah Bu Juli dan Pak Lukman juga merasa bahwa ingatan tentang masa lalu itu cukup kuat? Silakan Pak Lukman. Ya, kalau tentang diary Kaulan mungkin karena ideasinya waktu itu yang timbul, Mbak. Jadi karena pengen waktu itu kan idenya, oh nanti kalau Kaulan jadi orang besar misalnya gitu ya, dan waktu itu kan banyak orang-orang gede itu bikin biografi gitu loh. Dan saya baca buku biografinya itu ada masa yang hilang ketika dia bayi sampai usia 2-3 tahun rata-rata segitu. Kecuali Buya Hamka, saya ingat itu. Karena Buya Hamka diceritain oleh nenek mamanya. Nah, kemudian saya punya ide itu, gimana kalau bikin dari Kaulan dari sebelum dia lahir sampai usia 2,5 tahun waktu itu kalau misalnya. Lengkap detail dengan perkembangannya. Bahkan dokter, perawat yang membantu itu nama-namanya lengkap. Dan kita bertemu itu ketika
Kaulan ulang tahun ke-9. Nah, mungkin timbulnya dari sana. Kalau ingatan detail mungkin karena perlu. Karena saya pun kalau sejarah ketika tambah SD nggak hafal itu tahun berapa. Tapi misalnya ada yang unik di penyebab Perang Dunia Pertama kayak gitu loh. Saya ingat karena itu wanita gitu loh. Mungkin karena ada yang bilang gini, semua perang besar itu asal mulanya disebabkan oleh wanita gitu loh. Perang Troya, dunia ke-1 itu kan pangeran siapa sama. Perang kedua, ya perang kedua ini enggak. Nah, jadi ingatnya Sarajevo. Di Sarajevo. Ya. Di Sarajevo ada apa sih namanya pangeran yang meninggal. Cuman penyebabnya saya nggak tahu tuh. Maksudnya pokoknya ingatnya ada yang meninggal seperti itu. Ada yang bilang gitu. Jadi karena ada yang unik itu saya ingat. Makanya ketika berkenalan dengan orang dan orang itu cerita, kalau orang kontak yang saya rasakan itu agak ini Mbak, agak susah untuk berkenalan dengan orang baru sebenarnya. Konteks sendiri ya, karena saya punya relator jadi saya lebih mudah juga. Jadi dia mesti melihat dulu orangnya kayak gimana sih. Nah, nanti saya masuknya itu begini gitu kan. Mbak Yuli tadi kan karena relator juga jadi tahu ya masuknya begini, jadi ngambil yang uniknya. Ketika orang itu bercerita dan ada yang unik itu ya. Misalnya biasanya itu kalau saya ketemu dengan teman-teman cerita itu tentang pertemuan. Kenalan antara suami istri waktu masih belum menikah itu. Nah, biasanya ada cerita yang unik ya. Saya itu pasti ingat itu. Dan itu yang bikin kalau kita bertemu lagi cerita itu, oh iya ya gitu loh. Jadi ada sesuatu yang memang nggak tahu ya, klik gitu aja. Oh ini bagus nih. Bisa jadi ini nanti bisa jadi ide karena di buku nanti yang kedua pun saya timbul itu. Jadi kan ada cerita teman dan ketika berpikir menceritakan itu timbul yang kayak gitu-gitu. Oh teman ini nih pertemuannya begini loh, unik ini karena arloji, karena apa kayak gitu. Itu saya. Jadi kalau ingatan sejarah detail enggak juga sih. Baik. Karena ini sih karena connectedness-nya mungkin kuat juga, jadi saya bisa ngambil hikmahnya. Misalnya gini, sejarah Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh kan banjir. Nah, saya tuh yang masa lalu saya ambil ke masa kini. Banjir dulu itu air bah, tapi sekarang kan banjir informasi. Nah, sama sebenarnya kan banjir, cuma sekarang itu kita kontekskan dengan abad informasi yang ini yang banyak sekali informasi yang kita belum tahu nih benar atau enggaknya itu. Jadi harus pandai-pandai menyaring gitu. Jadi kayak gitu sih, Mbak. Kalau konteks saya menerapkan. Iya, jadi ada kata kunci yang diingat dari sebuah cerita gitu ya Pak Lukman ya. Oke. Kalau Bu Juli gimana Bu Juli? Untuk soal ingatan kejadian-kejadian di masa lalu, baik itu kejadian sendiri sih lebih tepatnya, ada nggak sih? Gimana? Ada, biasanya pakai clue. Pakai clue ya? Ada clue. Jadi saya cerita misalnya tentang saya sendiri gitu. Kisah-kisahnya masih ingat dari saya usia berapa tahun ya? Kayaknya usia 4 tahun. Masih ingat momen-momennya ya. Momen-momennya seperti apa. Sampai dulu tuh saya sampai ingat baju yang dipakai oleh teman saya pada saat itu apa, saya apa, terus kondisinya gimana gitu. Itu masih ingat gitu ya. Sampai pernah tuh dulu waktu kecil saya saya pakai anting ya, pakai anting. Nah waktu kecil itu ada temannya tetangga. Jadi dia anak SMA, ingat banget, saya lupa namanya tapi. Jadi anting saya tuh diambil sama dia, saya diajak ke kamar mandi gitu kan. Terus dikasih tahu, anak kecil nggak boleh pakai ginian, bla 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 gitu kan. Ya udah waktu kecil kan, ya udah gitu kan. Dia pulang, terus ibu saya nanya, antingnya kemana? Oh tadi sama si mbak ini bla 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 gitu. Masih ingat, jadi dulu kejadian misalnya saya anting hilang tuh berapa kali saya tahu. Terus pokoknya momen-momen itu tahu gitu. Sampai sekarang jadi kalau kayak di flashback misalnya cerita, saya tahu. Jadi misalnya
kuliah dulu tuh misalnya, kuliah waktu pertama di Depok tuh gimana, saya tahu ceritanya gini-gini dulu di kelas saya gimana. Jadi kayak mau putar film tuh ya saya sih ingat momen-momennya seperti apa. Kalau yang lain kan blast ya, misalnya ada seperti itu. Nah dulu tuh saya terpikir setiap orang tuh sama seperti saya ingat mengenal orang. Saya kenal nama dan kenal wajah gitu. Nah, dulu tuh pernah saya ketemu dengan teman SMA dan dia tuh saya duduk bareng gitu ya di Bandung tuh ya naik angkot gitu. Dan dia nggak kenal sama saya. Masa sih dia nggak kenal gitu kan? Ternyata memang tiap orang beda gitu. Jadi pas saya ngobrol sama teman saya, ada orang psikolog dia cerita pas ngedengar saya cerita Bapak, "Oh, Mbak, baju itu ini deh. Kayaknya chronological mapping-nya bagus." Dan saya nggak ngeh kalau itu konteks. Oh, iya kronologinya. Jadi karena saya cerita gitu kan, urut gini-gini, abis itu gini. Mbak, kayaknya Mbak Juli ini deh, chronological mapping-nya bagus. Oh gitu ya, saya nggak ngeh. Ternyata pas udah kenal TM, oh itu masuknya ke bakat konteks. Oh gitu ya, termasuk mengingat kronologi kejadian gitu ya? Iya. Jadi kronologi. Jadi saya tahu. Kayak misalnya dulu tuh jam segini, misalnya masih ada saya ingat itu kejadiannya gimana, apa yang terjadi, terus kemudian siapa yang datang, siapa di sekitar situ, terus gimana, masih apa bisa cerita gitu. Ya nggak tahu juga ternyata setiap orang beda ya. Saya pikir sama gitu. Baiklah. Jadi kalau disuruh cerita ya udah, kalau saya kan sebutnya dulu tuh teman-teman bilangnya saya tukang cerita. Jadi kalau ada saya, "Jul cerita dong," gitu. Emang kenapa? Enggak, seru aja gitu. Jadi kayak tukang cerita. Baiklah, iya. Soalnya saya tuh SMA tuh sejarah tuh nilai paling bagus loh. Cuman nggak punya bakat konteks sih. Ya sekarang juga udah lupa sih Perang Dunia Pertama terjadi tahun berapa gitu, udah lupa. Nah itu dia, saya juga bingung. Jadi sekarang itu ya kayak misalnya ketika terjadi corona gitu kan. Jadi analytical saya kepake, saya analytical, terus kemudian saya flashback ke konteks. Pada saat zaman dulu, adakah kondisi misalnya wabah seperti ini? Saya pelajari, oh pernah ya terjadi kayak gini ya. Terus, tapi dalam konteksnya kesehatan gitu. Jadi nyambung sih. Gitu. Jadi iya sih, benar. Flashback ya. Dulu awal-awal corona tuh sering dikaitkan sama wabah flu yang di Eropa itu ya. Iya, di Eropa, betul. Baik. Ya, terima kasih Bu Juli, Pak Lukman. Nah, kayaknya saya mau mampir ke kolom chat nih. Tapi izin stop kamera dulu ya, karena saya sambil baca soalnya. Yang belum nomor berapa? Terima kasih yang sudah bertanya. Yang pertama ini dari Mbak Sania Husna. Saya heran kok punya konteks di nomor 6, padahal kalau jalan itu nyasar-nyasar nggak inget jalan. Waktu sekolah nggak suka pelajaran sejarah. Ciri apa lagi yang ada pada seorang konteks? Lalu bagaimana ciri pada anak 0 sampai 15 tahun selain suka sejarah? Monggo yang punya bakat konteks kuat. Kira-kira ada ciri-ciri apa lagi sih selain suka sejarah? Yang cerita. Jadi saya tuh dulu senangnya diceritain sama ibu saya sebelum tidur, minta diceritain, gitu ya. Nah, kalau saya lihat anak saya punya bakat konteks. Dia selalu meminta cerita dari saya. "Bunda, tolong cerita dong. Bunda waktu perjalanan kemana? Bunda tolong cerita dong. Waktu kecil. Bunda tolong cerita dong. Waktu Bunda lagi kemana lagi," kayak gitu-gitu. Jadi dia senang dengan masa lalu saya. Jadi kalau saya dulu gak sedetail banget ke ibu saya, karena ibu saya selalu ceritanya yang zaman dulu banget ya, yang si kancil bla 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 gitu. Tapi saya senang aja gitu. Jadi saya senang didongengkan gitu. Jadi ketika waktu SMP ada guru bahasa Indonesia saya. Jadi dia itu ngajarnya tuh cerita. Jadi saya sampai hafal nggak hafal detail sih, cuman tahu gitu kan. Misalnya zaman dulu ya, pujangga baru, pujangga lama, terus apalagi saya lupa. Terus siapa aja yang ada di situ tuh siapa aja ya di masa seperti itu, terus ceritanya apa aja. Jadi saya sampai cerita Siti Nurbaya tahu isinya itu karena dari cerita. Jadi kalau yang lain mungkin kalau Pak Lukman senang baca ya.
kalau saya senang, saya orang audio, Nah, jadi audio. maksudnya saya audio. Jadi kalau saya didongengin itu lebih masuk, dan kemudian saya tulis itu lebih masuk dibanding saya baca. Kalau baca itu saya kelamaan mikir, karena analitikal jadi dipakai gitu sama intelektual dipakai jadi lama. Jadi membaca itu jadi rada lama gitu, jadi rada berat. Tapi kalau mendengar itu langsung dicerna gitu kan, kadang langsung saya tulis gitu. Seperti itu sih. Baiklah. Iya, iya. Pak Lukman, gimana, ada mau ditambahin ciri-ciri orang konteks selain sejarah, suka sejarah? Jadi konteks itu bukan hanya sekedar suka sejarah atau membuat sejarah, mengambil hikmah sejarah, tapi juga mampu juga mengambil pengalaman dari masa lalu itu loh, untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi gitu. Berhikmah ya Pak Lukman ya, lesson learned. Nah, apalagi kalau connectedness-nya kuat gitu ya. Iya. Baik. Kalau saya ada gini juga, yang paling mudah mungkin ini Mbak Wening. Ketika kita misalnya dalam kajian hadis gitu ya, hadis Bulughul Maram, dibilang misalnya bla 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 bla. Saya tidak puas itu kalau cuma dibilang gitu. Saya harus tahu dalam konteks apa hadis itu keluar itu loh. Jadi saya akan mencari asbabun nuzulnya. Oh, iya. Jadi ke belakang dia, kenapa ini turun, makanya saya lebih nyaman ketika misalnya seorang penceramah itu membawakan hadis, kemudian dihubungkan dengan fikih dengan 4 mazhab. Jadi kalau mazhab ini berlakunya A karena begini-begini hadisnya, yang ini B karena begini-begini. Nah, saya lebih suka itu karena ada juga soalnya analitikalnya. Jadi saya bisa memilih, bisa ikut berpikir para ahli mazhab itu ya, bahwa ketika memahami hadis itu dia merujuk kemana. Jadi kuatnya itu mungkin itu. Jadi kalau ketika menerima hadis dia akan mencari tahu asbabun nuzulnya. Baik. Nah, ini kayaknya relate nih saya. Maksudnya tadi di awal kan saya juga sempat ngobrol ya. Kenapa konteks ini masuknya berpikir otak kiri bersanding dengan analytical, learner, input, intellection gitu kan. Ternyata dari penjelasan Pak Lukman saya barulah nih ketika contoh gampangnya memang cari hadis gitu ya, menerima hadis gitu. Ada yang menerima secara utuh bulat-bulat gitu kan ya, ibaratnya bulat-bulat, tapi untuk orang-orang konteks memang akan lebih tertarik dengan latar belakang munculnya hadis tersebut. Asbabun. Ya, asbabun nuzulnya tuh kayak gimana gitu, enggak. Atau kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan atau suatu hal, suatu peristiwa, tentu orang-orang konteks kuat ini akan merasa perlu menggali, ini kenapa ada kejadian kayak gini tuh sebabnya apa? Mungkin gitu ya? Ya, betul. Sebabnya apa sih kok bisa ada kejadian kayak gini? Wah, mantap. Oke deh. Terus untuk urusan buta arah ini apakah sebenarnya dipengaruhi konteks nggak sih? Soalnya tadi Bu Juli ya yang cerita kalau hafal jalan, hafal ini gitu ya. Entah nih, coba. Kalau tadi saya teringatnya sama dengan Pak Lukman ya, bahwa ketika tersesat ya, kalau Pak Lukman kan ya pakai tanda ya, tanda-tanda gitu. Ya saya juga sama. Jadi ketika saya kemanapun gitu ya, jalan kemanapun, kendaraan umum, pribadi segala macam, saya senang melihat sekeliling, yang kiri kanan luar tuh. Jadi tanpa sadar aja ngelihat gitu kan, oh di sini ada ini. Jadi saya jadi bisa menggambarkan cerita. Kalau misalnya nanya teman itu, oh di sini di depannya ada ini, di sampingnya ada ini, gini nih, nanti sekitar ini tuh ada gitu. Jadi kayak navigator tuh ya, jadi kayak petunjuk arah tuh jadi ini lebih detail. Yang saya rasakan sih seperti itu. Jadi dengan menggunakan clue-nya. Jadi saya pakai clue gitu. Kayak misalnya kalau di Jakarta itu kan misalnya saking macet atau misalnya, oh nanti daerah sini itu agak macet, nanti aja lewat yang sini aja gitu, nggak terlalu macet. Jadi lebih memandunya jadi lebih baik gitu. Yang saya rasakan sih seperti itu gitu.
Jadi memilah misalnya kendaraan umum pun misalnya, jadi yang lebih kira-kira yang lebih efektif, efisien kemana nih? Atau juga misalnya kalaupun misalnya naik pribadi gitu atau jalannya lewat ini sini gitu. Kayaknya lebih berdasarkan pengalaman ke sini lebih aman gitu seperti itu, atau lebih cepat atau minim macet seperti itu sih. Ya berdasarkan pengalamannya banyak. Baik, ya, jadi detailnya gitu ya, bukan masalah buta arah atau enggak, mungkin tidak dipengaruhi bakat ini juga sih kayaknya. Nah, kalau saya buta arah itu kalau yang laki-laki kan biasanya hafal itu ya utara, selatan. Saya itu nggak hafal. Kalau sama suami gitu, nanti gini nih, pokoknya saya ingatnya pakai clue aja deh, itu lebih mudah gitu, kayak GPS gitu kan dulu. Mana sih aku itu yang lupa. Jadi kalau itu mungkin saya aliran perempuan yang susah itu ya, baca arah itu ya, kayak GPS gitu malah lebih ribet gitu. Saya lebih ini, lewat ini nih, udah tahu lagi gitu. Jadi pakai clue-clue itu jadi lebih mudah kalau menurut saya sih gitu. Kalau saya kalau ke tempat baru memang sering nyasarnya karena nggak bisa baca map kayak gitulah. Tapi ketika udah melewatin jalan, nah itu saya tahu tanda-tandanya. Oh, setelah itu melewatin ini. Jadi mungkin itu konteksnya ya. Setelah dilaluin, jadi ingat itu loh. Jadi setiap perjalanan itu sejarah ya berarti ya Pak. Setiap yang kita jalani itu sejarah dan kita flashback itu kita bisa hafal itu apa aja gitu. Jadi kalau baru saya sering nyasarnya, itu ada Bunda itu yang tahu, pramuka dia. Oke, gitu ya. Jadi clue-nya itu sebenarnya yang sudah pernah dijalani, sudah pernah berjalan gitu kan, dan sudah ada ceritanya. Nah, itu baru bisa tuh dipakai sama konteks. Oke, baiklah. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nggak? Boleh loh yang mau raise hand, yang mau nanya langsung gitu kan. Mana ya chatnya ya? Oke, selanjutnya. Oh enggak ya? Ada enggak sih? Atau saya tawarkan kepada Mbak Sania dulu, apakah sudah puas dengan jawabannya atau mau tanya lagi? Boleh loh. Karena belum ada pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kita masih punya 30 menit untuk ngobrol sama teman-teman dengan bakat konteks kuat maupun dengan bakat konteks lemah. Gitu. Tadi saya mau tanya apa ya sampai lupa malahan. Oh iya, saya tiba-tiba ingat tadi Bu Juli baru aja komen di status Facebook saya. Di jelajah sejarah ya Bu ya. Wow, pantesan. Saya baru baca Bu komennya gitu. Saya baru tahu juga ini Bu Moning ternyata. Soalnya diiklanin sama Ustaz Hari. Iya, saya mantap. Sanjung gitu. Baik, oke, Mbak Nastiti raise hand silakan. Iya, saya baru ngeh nih, karena khusus konteks saya tuh awalnya masih belum belum terlalu detail paham. Jadi tadi menarik yang disampaikan, saya lupa ya. Artinya bisa jadi kita memang orang konteks, ya, tapi juga tidak melulu senang dengan pelajaran sejarah, apalagi ketika seharusnya senang, ya, tapi sekali lagi hari ini ketika saya sudah dalam perjalanan hidup, ternyata saya suka sejarah, dan itu saya sebelum saya belajar talent mapping itu kan saya suka sejarah nih. Padahal kok pelajaran sejarah itu saya tidur, ya. Jadi artinya betapa pentingnya ya ketika karena saya juga seorang guru, ya, bahwa ada talent ini gitu kan, sehingga orang-orang yang konteksnya itu kuat, ya mereka semakin bisa mengoptimalkan talentnya ini ya Mbak ya. Ini saya benar nggak sih saya memberikan pernyataan tapi sekaligus ingin apakah kira-kira seperti itu gitu. Baik. Nggak suka sejarah waktu sekolah gitu. Bisa jadi karena gurunya nggak enak. Iya, itu dia. Tadi saya terinspirasi dari para narasumber kan. Ternyata ya betul juga. Cuman pola berpikir saya tadi
betul-betul kurang lebih hampir sama dengan Bu Juli, Pak Lukman gitu kan. Oh, ternyata itulah konteks gitu. Artinya sekarang ketika kita melihat anak-anak kita, tadi kan juga ada pertanyaan ya dari Mbak siapa? Ya, akhirnya saya juga melihat anak-anak saya tuh ingat sekali kejadian ini dan mereka tuh senang mengulang-ulang gitu. Lalu dikaitkan dengan karena semua kami punya connectedness juga, ya jadi tadi Pak Lukman juga terima kasih ya bahwa ternyata orang konteks itu mungkin lebih terampil ya Pak ya ketika mengambil hikmah dari misalkan membaca ayat atau ketika membaca kandungan hadis itu ya itu bisa lebih cepat ya penasaran lalu memahami gitu. Terima kasih sih. Terima kasih Pak Lukman dan Mbak Juli pencerahannya. Baik, terima kasih Mbak Nastiti share-nya gitu ya sebagai salah satu peserta dengan bakat konteks kuat juga. Gitu. Memang mungkin untuk pelajaran sejarah sih kayaknya tergantung gurunya kayaknya sih. Tergantung pembawanya gitu ya, penyampainya. Ya betul. Kalau sejarahnya cuma mati hafalan mungkin nggak menarik, tapi ketika dihidupkan itu ya ke masa kini jadi menarik. Saya ingat itu Pak Anies Mata itu yang karena dia bisa menghidupkan sejarah Nabi dalam masa kekinian tentang Nabi Yusuf yang dimasukkan ke sumur padahal itu dekat dengan istana kayak gitu. Dan tadi itu kan Mbak Esti cerita tentang apa sih? Tidak tahu akar itu Mbak Esti ya. Saya itu langsung kepikiran asal usul. Saya itu langsung kepikiran ini Mbak Esti. Ada film atau novel dari Pujangga Baru itu. Kayak gitu-gitu. Jadi ketika ada tadi ada yang ngobrol gini saya langsung ini kan kayaknya film atau novel dari masa lalu yang Pujangga Baru aku ingin. Jadi ada cerita itu anak terpisah dari orang tuanya Mbak Esti. Ketika besar dia menikah. Nah, menikah ini sebenarnya dia sesaudaraan ternyata, beda ayah kalau nggak salah. Nah, langsung otak saya itu nyambung ke situ. Jadi menggali apa yang pernah saya baca, saya alamin gitu. Berarti kalau Pak Lukman film sejarah suka ya? Ya, silakan. Kalau ditilik-tilik ternyata saya seringnya tuh film-film yang sejarah, yang ada sejarahnya. Cuman saya tuh nggak terlalu, kalau saya sendiri sih film sejarah Indonesia kan ada yang kerajaan-kerajaan gitu, saya nggak terlalu suka malah ya. Saya malah lebih suka ya sejarah Islam sama sejarah dunia ya. Kalau sejarah Indonesia ya sebagian kecil sih nggak terlalu tahu ya, tapi nggak sampai detail yang filmnya karena memang film tentang sejarah di Indonesia juga kurang ya kalau menurut saya sih, diangkat menjadi dari yang kisah nyata gitu tuh jarang banget. Kalau dari luar itu jadi saya suka ini kayak film-film tertentu tuh yang saya ikutin misalnya, atau misalnya drama Korea pun saya lebih suka drama Korea yang memang kayak sejarah tapi ada memang terjadi gitu. Misalnya kayak zaman dulu ada Janggem ya, ada siapa lah, pokoknya jadi cerita misalnya perawat yang pertama di Korea gitu. Itu kan ke sejarah. Nah, saya belajar dari situ ngelihat gitu. Jadi saya lebih enjoy tema-tema misalnya kalau drakornya itu lebih ke sejarah gitu. Dibanding yang milenial lah yang sekarang lagi rame-rame sih. Kalau film. Kalau orang futuristik sukanya startup deh kayaknya. Atau itu jangan-jangan Matrix gitu ya? Enggak ya? Matrix ya banget. Aduh, kita aku nyerah kalau ngomong Korea ya. Saya juga udah insaf, cuman itu aja kok. Iya, Janggem tuh lama banget tuh waktu saya masih kecil SMA kayak gitu. Saya baru aku mau nyambut Pak Lukman tadi ya. Jadi soal kepedulian terhadap akar gitu ya.
Betul tuh Pak Lukman. Jadi sebagai orang Muslim ya, kita tetap harus tahu akar kita, apalagi kita perempuan ya. Kalau laki-laki nikah bisa aja gitu ya, tapi kalau perempuan kan tetap harus ketahuan ya. Maksudnya nanti disebutkan nama bintinya siapa gitu kan, nanti bisa nggak sah nikahnya. Jadi iya kan gitu. Jadi ya tetap perlu gitu akar. Makanya sebetulnya menyiasati bakat lemahnya itu tentu ya selain talent kan kita ada attitude, ada skill, ada knowledge ya. Jadi itu mungkin yang memagari kita agar kita tidak terlalu larut dengan kelemahan pada bakat-bakat kita gitu. Gitu sih. Jadi kalau saya tetap aware dengan siapa ayah saya, ibu saya, kemudian mbah saya tuh saya tahu, tapi saya hanya tidak ngulik gitu ya. Maksudnya tidak ngulik tuh kampungnya di mana ya gitu. Itu di Salatiga loh Pak, mbah saya tinggalnya. Tapi saya iya di Salatiga. Dibantu Pak Lukman tuh. Iya, gimana? Kalau tahu saya datangin itu. Waduh, gitu. Jadi nggak terlalu inilah ya, nggak tahu memang nggak ada dorongan dari dalam untuk mengulik lebih dalam. Kenapa ya gitu, maksudnya ada mbah saya padahal masih ketika ayah saya masih Jawa gitu kan, tapi saya nggak berusaha mencari tahu, kayak gitulah, nggak terlalu berusaha mencari akar saya gitu ya, karena saya berpikir kehidupan saya dengan orang tua yang saya sekarang pun sudah baik-baik saja kan gitu, jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Ketika mau menikah ya karena suami dia bakat konteksnya itu nomor 11 gitu ya, dan secara Islam kan memang kita perlu tahu akar kita ya lebih jauh. Memang betul mendorong gitu, kamu harus cari tahu. Maksudnya memang betul-betul sowan dari rumah ibu kandung saya, kemudian ke rumah kakak kandung saya, gitu-gitulah. Jadi thanks to suami lah gitu mengikatkan lagi silaturahmi gitu ya, alhamdulillah. Iya. Kalau secara hubungan saya tidak berusaha memutuskan hubungan sih enggak gitu ya. Cuma memang tidak ada niatan dari dalam untuk gimana-gimana gitu enggak gitu, enggak terlalu lah gitu. Walaupun yang namanya manusia fitrahnya pasti ada ya kerinduan gitu, ada pasti tetap dia akan berusaha seperti flashback mengingat masa lalu, apalagi kalau saya tuh ingatan masa lalu lebih cenderung kepada bau-bauan, itu cenderung bau-bauan ya dibanding kalau sesuatu yang bau itu misalnya kayak bau tanah, bau apa itu biasanya saya suka flashback ke masa lalu, saya ingatan saya yang keluar tuh ini gitu. Itu sih gitu. Masuk itu ya, makanan khas Betawi ya. Iya, Bu Oncom ya. Kayaknya empati tuh Mbak Esti. Apa? Itu kayaknya tuh empatinya itu. Jadi aura perasaannya itu loh. Ingat gitu kan. Kecil gitu. Main di kali misalnya. Iya, bisa jadi. Gitu. Pak Guntur, silakan. Pak Gege. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gege bilangnya tadi jangan-jangan Mbak Esti sepupuan sama Pak Lukman. Iya. Kita semua saudara, sama-sama keturunan Adam ya. Adam Sahawa. Iya betul. Baik. Ya, jadi tadi penambahan memang betul. Tadi kan TASK ya disampaikan Mbak Esti ya. Jadi memang ada talent, ada attitude, ada skill, knowledge. Nah, artinya walaupun kita tidak kuat di talent tertentu, ya sebenarnya sih kita harus bisa pada saat itu memang dibutuhkan. Jadi harus bisa memaksa diri. Nah, jadi ini konsep yang paling terus kita ingetin, terutama ke anak-anak kita gitu ya, terkait dengan bakat itu. Jadi bakat itu bukan masalah kemampuan, bakat itu masalah kesukaan. Bahwa seseorang dengan bakat rendah bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu, tapi dia butuh motivasi lain. Nah, tinggal kita kuatkan motivasi itu. Jadi sama ya sebenarnya kalau dengan motivasi pasti bisa, walaupun nggak suka, di istilahnya karena penasaran dikejar bisa juga gitu ya, apalagi didukung sama suami gitu. Nah, tapi kalau ada hal lain misalnya, kayaknya kok malah misalnya ada hal lain yang malah kita jadi mungkin nggak terlalu ini gitu ya untuk melakukan sesuatu bisa. Terus saya lihat memang saya sendiri memang tengah-tengah ya bakat intellection saya. Jadi intellection maaf ini ya konteks ini.
Sehingga tapi masih di kiri, artinya masih seingat saya nomor 16 atau berapa gitu. Jadi saya masih kuat dari sisi itu, masih ada lah ya terasa. Sampai sekarang saya emang paling senang kalau di YouTube tuh dengar sejarah-sejarah gitu ya, kan ada kalau saya ngeliat YouTube channel namanya Kafah itu ceritanya cerita tentang ini gitu ya, tausiah, tapi yang dia kumpulkan tausiahnya bersifat sejarah, Pak Lukman. Jadi saya senang tuh, detail sekali. Dia menjelaskan mulai dari tentang Rasulullah, tentang sahabat, setelah Rasulullah meninggal, tentang khalifah, sampai Abbasiyah, Utsman, sampai Turki, sampai sejarah-sejarah Islam khalifahan. Itu sangat relate gitu ya. Nah, mungkin karena saya ada juga konteks, saya bisa menikmati itu. Jadi saya sering melakukan pada saat saya naik sepeda gitu ya. Saya tuh sambil pakai YouTube itu saya sampai nyimak. Dan itu bagi saya bagus, saya juga bisa benar-benar menyelami, oh Rasulullah kayak gini, seperti inilah istilahnya pemahaman yang kita jadi lebih kuat gitu ya ke agama kita. Dan saya lihat tadi juga Bu Juli sama Pak Lukman juga sama. Seperti itu. Mungkin itu aja sharing dari saya. Ya saya lihat memang penting sekali bakat ini. Kalaupun kita tidak kuat, penting kita bukan mengasah ya, mensiasati atau melatih, karena di beberapa hal kita membutuhkan itu untuk memastikan, contoh kita mendidik anak gitu ya, mendidik anak tentang bagaimana berakhlak baik atau bagaimana kita meneladani Rasulullah. Itu paling enak itu ngambil contoh-contoh mulai dari sahabat Rasulullahnya jelas gitu ya, sahabat Rasulullah sampai ke angkatan-angkatan berikutnya gitu. Dan itu detail gitu ya, penjelasannya detail, dan bisa dibilang dengan kita melihat langsung, dengan kita benar menyelami, itu akan lebih tergambar bagi sang anak, dan dia tuh ngelihat itu bukan dongeng. Nah, itu bedanya. Kadang kalau kita tidak menyelami, tidak mendalami, kita seolah jadi mendengar sesuatu kayak dongeng. Nah, ini bahaya kalau bagi anak kita. Sementara anak kita itu adalah yang harus benar-benar merasakan semangat, gimana perjuangan, jadi kayak gitu-gitu. Dan itu kekuatannya konteks saya lihat. Dan saya bisa dibilang kalau saya tengah-tengah, saya mudah aja gitu. Saya sekarang kuat di konteks karena saya tahu itu penting gitu. Nah, kalau misalnya tidak kita terus kuat, ya memang tadi kita untuk beberapa hal tertentu kita paksakan. Misalnya pas ngedidik anak, pas apa, agak sedikit inilah ya gitu ya, atau kerjasama. Dan menurut saya itu sangat membantu ya, karena ternyata sejarah itu berulang, itu pasti sejarah itu berulang. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya dulu udah terjadi. Apa terjadi apapun ya, makanya kalau sekarang ini cerita masalah kenapa kita baca surat Al-Kahfi ya, kalau kita tahu, karena di situ tuh memang itu akan ketemu itu modelnya, model Fir'aun, model apa, itu akan ketemu lagi di tiap zaman akan ketemu, sehingga tantangan sama sampai nanti ke istilahnya di hari akhir gitu. Ini menarik kalau baca sejarahnya itu. Jadi saya pas nyimak tausiah yang bersifat itu ya, apa istilahnya sejarah, ya Allah, ini benar-benar ya emang penting memahami ini ya gitu. Jadi sehingga saya juga bisa relate dengan apa-apa yang ada sekarang. Oh, ini kayak gini nggak kagetan kita, karena kita tahu kok. Oh, Rasulullah kayak gitu kok dulu. Itu mungkin tambahan aja, Bapak, Ibu-ibu. Silakan lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Guntur. Tambahannya lengkap banget nih. Layaknya kita punya satu narasumber lagi gitu ya. Alhamdulillah. Iya, memang benar banget nih. Kayaknya relate banget jika ada quote yang bilang sejarah itu akan berulang. Sejarah itu berulang. Mungkin bagi orang-orang yang dengan bakat konteks lemah agak susah sih Pak Guntur, kayak saya misalnya. Dulu udah lama banget dengar kata ini, kalimat ini ya. Sejarah itu kan berulang. Ngapain kita harus kaget dengan fenomena-fenomena sekarang? Oh, baru kerasa tuh Pak, saya konteksnya lemah, jadi kadang masih suka kaget gitu dengan situasi yang mungkin dulu udah pernah terjadi, udah pernah aja, dan bingung harus ngapain gitu. Baik, selamat malam Kang Mufti yang saat ini juga sudah bergabung. Kang Mufti boleh sharing juga loh, kira-kira
Boleh dari, kalau bakatnya kuat, silahkan sharing di versi kuat. Kalau bakatnya lemah, silahkan sharing di versi lemah. Kang Mufti. Siap-siap. Gelap ya? Iya, waduh, lagi siaran nih Kang Mufti, ini studionya oke banget. Aduh, ngupek deh. Ya, apa ya? Tentang konteks lah ya. Saya konteksnya lemah banget, jongkok. Ada kesulitan nggak? Pernah ada kendala nggak, Kang? Banget ada. Jadi kan ini pendapat saya ya dan pengalaman saya tentang bakat konteks gitu ya. Saya belajar tentang ilmu yang namanya, mungkin teman-teman tahu yang namanya hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu kan fokus ke ngulik masa lalu orang gitu ya. Menggali masa lalu orang gitu. Terus dibenahi masa lalunya dan sebagainya, di reframing dan sebagainya lah. Nah, memang saya merasa ketika saya menterapi orang one on one itu kerasa capek gitu, lelah. Kenapa? Karena ya saya ngulik masa lalu orang gitu, terus ngedengerin curhat orang tentang masa lalu tuh bagi saya nih ya melelahkan gitu. Saya jomplang lah, futuristiknya 2, konteksnya 3 ya kalau nggak salah. Jadi jomplang. Jadi emang saya mikir masa depan terus. Ya kalau bagi saya masa lalu buat apa sih masa lalu, waktu itu kan nggak tahu bakat gitu. Nah ketika saya tahu ketika saya tahu bakat, akhirnya saya jadi paham, oh ternyata memang ini karena faktor hal ini gitu ya, karena misalnya ketemu klien terapi mereka gitu ya, dan itu luar biasa masalah-masalahnya waktu itu. Cuman kalau saya ngajarin orang bisa terapi, saya senang gitu. Ngajarin orang bisa terapi itu saya senang. Kenapa? Karena di situ ada bakat pendidikan gitu ya, ada bakat communication gitu ya. Walaupun di terapi juga ada bakat communication saya gunain. Cuman restoratif sama konteks lemah. Nah terkait sama konteks, memang itu saya merasa apa ya, merasa kewalahan dan merasa capek gitu, lelah gitu. Apalagi kalau misalnya masa lalu orang dan sebagainya gitu. Kalau saya baru sadar ketika ikut talent mapping, oh pantesan gitu. Makanya harga terapi saya lebih mahal dibandingin harga training saya gitu. Tapi masih sering menerima klien terapi ya, Kang ya? Sekarang sudah tidak dipublish sih, Mbak. Jadi waktu itu kan dipublish ya, saya hipnoterapi. Sekarang udah enggak. Jadi memang secara sadar saya menenggelamkan dalam artian gitu ya, branding itu gitu. Karena kalau saya publish, yang mau nggak mau ya saya harus terima kalau ada klien gitu. Betul. Kemarin sih bilang, nih ada yang mau terapi, jadi kayak males gitu ya. Tapi kalau Kang, ini ada yang mau training hipnoterapi gitu, wah saya seneng banget, mana gitu. Tapi kalau mau ada, oh gitu. Kalau cocok harganya Mbak Wening. Oh gitu ya, oh ya kalau cocok harganya, iya betul. makanya kalau training sama seminar gitu ya, kadang-kadang sering kali memang sesuai dengan budget dan saya no problem gitu. Tapi kalau terapi saya mikir gitu ya, aduh lelah, abis itu benar-benar lelah gitu, terasa banget loh. Kan ketika Abah Rama bilang bahwa kompetensi itu nggak ada faktor enjoy gitu ya, bakat tuh ada. Itu saya ngerasain banget. Menterapi orang secara personal saya nggak enjoy banget gitu. Kompetensi kompeten gitu. Cuman kalau ngajarin orang bisa terapi, nah saya bakat gitu. Dan itu bagi saya berharga. Saya 10 tahun lebih belajar hipnoterapi, kliennya sudah lumayan banget, ratusan gitu ya. Capek. Akhirnya udahlah saya fokus. Signifikan kepake ya kalau ngajar ya, Kang. Ya, lebih senang ngajar hipnoterapinya, lebih senang ngajar intinya gitu. Ngajarnya biarin ya, kan? Signifikannya kepake. Gimana, Bu? Signifikannya kepake kalau ngajar kan? Yes, signifikannya kepake. Kebutuhannya terpenuhi. Communication-nya kepake. Futuristik kan? Baik. Futuristic ideation. Tapi ada nggak ya kira-kira orang yang futuristik sekaligus kontak?
Tuh kayaknya seru deh itu. Ada juga. Saya pernah ketemu teman kayak gitu. Oh, Sekaligus konteks. cerita Tim dong saya, Kang, tim saya gimana? banget. Dia konteksnya Cerita dikit dong gimana? Kang. Cerita dikit orang yang ada futuristik, ada konteks juga. Ini saya cerita sama tim saya ya. Tim saya dia punya bakat futuristik sekaligus konteks. Saya suka banget dengan color mapping karena hal-hal berlawanan itu bisa dalam satu kekuatan gitu, atau bisa dalam satu kelemahan. Saya suka banget. Kenapa? Karena emang setiap orang kan unik gitu ya. Setiap orang itu kan istimewa dengan bakatnya masing-masing. Kalau mungkin teman-teman kenal di tools yang lain gitu ya, kadang-kadang yang berlawan itu jadi kayak split personality gitu ya. Bagi saya waktu itu sempat dibilang split personality. Kalau di split personality, kalau teman-teman tahu yang melankolis sanguinis, saya gabungan antara melankolis sama yang panggung tuh apa sih, melankolis sama Pragmatis, koleris, sanguin. Sanguin. Saya gabungan sanguin sama melankolis. Nah, waktu itu sempat saya dibilang saya split personality, tapi nggak tahu ya, ini pemahaman saya waktu itu gitu ya. Saya sempat down juga sih waktu itu. Kok saya split personality sih gitu. Padahal saya baik-baik aja gitu. Nah, ketika saya tolerance mapping, itu jadi jawaban bahwa ternyata ada bakat-bakat yang berlawanan juga ternyata bisa dalam satu kekuatan. Nah, si teman saya, tim saya itu futuristik sama konteks gitu. Saya bilang, apa sih yang kamu rasain ketika orang cerita, atau cara berpikir kamu gimana sih? Soalnya kamu bisa berpikir orientasi masa depan juga, dan juga bisa masa lalu juga gitu. Dia bilang, ya saya bisa dua-duanya Kang. Ketika orang lain berpikir tentang masa lalu dia dan dia curhat ke saya bisa terlibat gitu. Ketika saya pengen ngarahin ke masa depannya dan saya suka dengan yang berbau masa depan, saya juga suka gitu. Dan saya juga bisa terlibat di situ. Oh, keren juga gitu ya. Kalau saya kan cuman hanya futuristiknya aja gitu. Makanya akhirnya tim saya itu yang saya latih habis-habisan untuk bisa terapi, dan di semua ilmu saya turunin ke dia gitu. Udahlah, kalau mulai nanti pas terapi kamu aja deh, karena kamu excellent lah gitu. Udah punya dia restoratifnya ada, empatinya ada, konteksnya ada gitu ya. Kalau berpikir gini, kenapa sih enggak itu yang aku punya gitu? Tapi ternyata kan ya memang setiap orang ya Allah udah ngasih kita cetakannya kayak gini gitu. Tinggal kita menyesuaikan dengan cetakan kita, produktivitas kita di arah mana ya kita tinggal ikutin, dan itu happy banget gitu. Kalau udah ngisi pelatihan, ngisi seminar, dibandingkan kalau terapi one on one, gitulah kurang lebih. Oke, jadi meskipun di satu orang ada futuristik dan ada juga konteks, ternyata bisa dipakai gantian gitu ya Kang ya? Betul. Jadi sesuai dengan urutannya juga sih mempengaruhi juga gitu ya. Kalau misalnya orientasinya misalnya futuristik akan lebih orientasi ke masa depan gitu. Walaupun memang tim saya bilang dia ya saya mah sesuai kondisional aja gitu, fleksibel aja gitu. Wah keren banget. Asik gitu ya kayaknya ya. Bisa mundur, bisa maju. Iya. Baik, terima kasih Kang Mufti. Singkat tapi sangat melengkapi perbincangan kita malam ini. Nggak terasa udah jam 9:30, kurang 5 menit nih. Wah, luar biasa. Terima kasih loh teman-teman yang sudah bergabung. Makasih teman-teman ya, makasih ya Mbak Uning ya. Iya, sama-sama Kang. Terima kasih. Jangan lupa nanti kapan-kapan join lagi ya Kang ya, ngobrol lagi kita. Oke, siap, beres. Baik, alhamdulillah. Nah, ini kalau sudah direcokin anak, tandanya kita harus mengakhiri kebersamaan kita malam ini. Dan teman-teman yang masih sibuk membaca spoiler film di kolom chat dari Pak Lukman, silahkan ya, buru-buru deh dicatetin sebelum kita tutup. Terima kasih saya ucapkan untuk narasumber kita malam ini. Ada Pak Lukman, ada Bu Juli, ada Mbak Esti juga, kemudian ada Pak Guntur, Kang Mufti yang udah bergabung sama kita tadi. Alhamdulillah, semoga katanya foto dulu. Bisa membawa sesuatu yang lebih mencerahkan gitu, terutama buat teman-teman yang punya bakat konteks tapi belum terlalu ngeh nih ekspresinya kayak gimana, kemudian dinamikanya seperti apa dan sebagainya. Yang ingin diskusi lebih lanjut silahkan masuk
di grup kita di WhatsApp ya. Kalau ada yang masih Dulu pengen katanya, Mbak. ditanyain, gimana? Mbak Wening foto dulu katanya. Oh iya, baik. Mari kita Ya. foto Boleh saya fotoin ya. buat konten. Oke, Pak GG, silahkan Silakan Nyalakan. dinyalakan kalau yang berkenan ya. Ini ada 2 halaman. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Beristirahat. Turun, Abah. Assalamualaikum, sehat, Mbak.